para pejuang penyelenggara pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan prediksi soal masuk menjadi penyelenggara pemilu Bawaslu maupun KPU, Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten. Dalam edisi ini kita akan kupas tuntas terkait tugas-tugas dari penyelenggara pemilu, dan mudah-mudahan dengan pembahasan soal ini Bapak dan Ibu semakin mudah, semakin yakin dalam ikut seleksi calon penyelenggara pemilu. Kita lanjut saja. Untuk kali ini kita akan sediakan 30 soal serta jawabannya. Kita mulai dari soal nomor 1. Salah satu persyaratan pemantau pemilihan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah: A. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan. B. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan. C. Mendapat akreditasi dari pengawas pemilihan. D. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. E. Bersifat independen. Di antara pilihan ini mungkin yang lebih tepat itu adalah bersifat independen. Artinya pemantau tersebut dia tidak berpihak kepada partai tertentu. Dalam hal ini sifat independen netral menjadi syarat mutlak dalam pemberian akreditasi terhadap lembaga pemantau. Jadi jawabannya E. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 2. Di bawah ini tugas KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali: A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Kota. D. Merencanakan program dan melakukan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kota. E. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. Yang menjadi tugas dari KPU Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota itu bertugas sebagaimana poin-poin item sudah disebutkan tadi, kecuali ini dalam hal ini kecuali ya. Kita coba lihat. A sepertinya ya tugasnya, B juga, demikian juga C melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian kita masuk D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kota. E. Menyampaikan daftar pemilih ke provinsi. Maka dalam hal ini yang merupakan tugas dalam hal ini yaitu melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Kota. Bukan bagian dari tugas, mungkin lebih kepada kewajiban ataupun nanti akan ada kewenangan seperti itu. Kita masuk ke soal nomor 3. Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah: A. Melaksanakan semua tahapan di penyelenggara pemilu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara pemilu dalam wilayah kerjanya. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan disampaikan oleh Bawaslu. D. Merencanakan program dan pelaksanaan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kota. E. Membentuk PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya. Bahwa ini merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah bagaimana KPU Kabupaten Kota itu bekerja dalam lingkup wilayah kerjanya. Maka yang tidak termasuk adalah E. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Karena nanti untuk pembentukan KPPS yang berwenang melaksanakan pembentukan itu adalah PPS. Seperti itu. Jadi bagian E bukan bagian dari
kewenangan tersebut tadi. Kita masuk ke soal nomor 4. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu adalah A. Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, B. Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia, E. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, E. Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan. Kita coba cari yang nomor 4 yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu itu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP, maka jawabannya adalah nomor 4, jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal nomor 5. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye kecuali mencegah kesetaraan bagi peserta pemilu, mencegah pembelian nominasi, pencukungan calon, dan pengaruh kontributor atau kelompok kepentingan terhadap calon. C. Mengikut sertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye. D. Membebaskan pemilih dan tekanan kandidat dan partai lain iming-iming dukungan keuangan. E. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya. Prinsip-prinsip pengaturan yang tidak termasuk adalah mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi kejahatan lainnya. Jadi jawabannya adalah E. Kita masuk ke soal nomor 6. Di dalam Undang-Undang 1 2015 sebagaimana diubah dengan 8 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, pelaksanaan pemilu gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil serta wali kota dilaksanakan secara serentak pada. Artinya sejak 2015 maka keserentakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah dilakukan, yang sudah serentak dilaksanakan A. 2015, 2016, 2017, B. 2015, 2017, 2018, C. 2015, 2017 dan 2019, D. 2015, 2020 dan 2025, E. 2015, 2019 dan 2023. Nah nih 2015 iya pilkada, 2016 sepertinya kosong nih 2016. Yang ada 2017, 2015, 17, 18. Mungkin iya B. Kita cari lagi C. 2015, 17, 19 itu legislatif. D apalagi? E. 2015, 19 legislatif. Jadi jawabannya adalah nomor 6, jawabannya B. Kita masuk ke soal nomor 7. Hingga saat ini perubahan Undang-Undang Dasar 45 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002. Mungkin perubahan pertama itu dimulai pada 1999 ya, 99, artinya itu 4 kali perubahan dan hampir setiap tahunnya 99, 2000, 2001, 2002. Maka jawabannya yang benar dalam hal ini adalah 1999. Kita masuk ke soal nomor 8. Di bawah ini merupakan kewajiban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu kecuali dalam hal peraturan bersama. A. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. B. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan. C. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya. D. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. E. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. Maka jawaban yang pas untuk nomor 8 adalah E. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya ditetapkan secara tidak berpihak dan adil. Artinya bahwa pembentukan DKPP ini sebenarnya ada tujuan utama terkait dengan tindakan dalam rangka pemilu secara strategis diperintahkan asas kepastian hukum. Ini kepastian hukum. Terus yang kita, maka jawabannya E, bukan bagian dari asas kepastian hukum. Secara tidak berpihak dan adil.
Kemudian yang nomor 9, kita masuk ke pembahasan nomor 9. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur, yaitu A. besaran dapil, B. formula pembagian kursi, C. pola pencalonan, D. model penyuaraan, dan E. sistem kepartaian. Maka jawabannya adalah yang tidak, sistem kepartaian bukan bagian dari pengaturan terkait sistem pemilu. Kita masuk ke soal nomor 10. Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu, yaitu A. pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu, B. pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum, C. peradilan yang meliputi tata cara, prosedur, administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, E. pelanggaran kode etik yang telah ditetapkan KPU bersama-sama dengan Bawaslu, E. pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaian dilaksanakan oleh peradilan tata usaha negara. Maka dalam hal ini pelanggaran administrasi pemilu ini terkait dengan adanya kesalahan dalam prosedur, mekanisme, dan tata cara. Mungkin ini kita bisa lihat di pasal 460 Undang-Undang 7 2017, pasal 460 dan seterusnya akan dijelaskan terkait pelanggaran administrasi, bahkan sengketa proses disebutkan. Maka jawaban nomor 10 adalah C. Kita masuk ke soal nomor 11. Menurut Undang-Undang Dasar 45, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. demokratis melalui mekanisme internal partai, B. aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. langsung oleh rakyat, D. penetapan presiden, E. demokratis. Maka di pemilihan ini kita harus lihat di pasal 18 bagaimana pemilihan wali kota itu dilaksanakan secara demokratis. Dalam pasal 18 Undang-Undang 45 ini sebenarnya tidak disebutkan apakah pemilihan kepada kepala daerah dilakukan secara langsung melalui rakyat atau melalui lembaga perwakilan, tapi yang disebut adalah secara demokratis. Jadi jawaban nomor 11 adalah E. Kita masuk ke soal nomor 12. Idealnya pemilih berfungsi sebagai A. mekanisme seleksi pemimpin, sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawaban kepada rakyat, prosedur penggantian kepemimpinan dan resolusi konflik secara damai, indikator untuk mengetahui peta kekuatan politik dan saluran akses ke kekuasaan. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. Di bawah ini, yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah yang bukan merupakan persyaratan. A. adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan, iya. Mungkin ini lebih ke kampanye. B. adanya pemerataan bobot suara semua rakyat, iya. Sistem konversi suara ataupun bahkan untuk perwakilan. C. adanya lembaga pengawas pemilu, iya. D. adanya kebebasan untuk memilih, iya. E. adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Ini bukan bagian dari pemilu yang ideal. Maka jawabannya yang nomor 12, adanya kebebasan, adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. Jawabannya B. Ini bukan bagian, ini bukan bagian dari pemerataan bobot suara rakyat, bukan. Jadi jawabannya adalah 12 itu adalah B, bukan bagian dari persyaratan dalam perwujudan pemilu yang ideal. Maka kita masuk ke nomor 13. 1. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri. 2. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan cuti kampanye. Penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. 4. Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah sebagaimana angka A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 1 dan 3, E 2 dan 4. Mungkin yang lebih mendekati ya 1 dan 3. Maka soal nomor 13, 1 dan 13
1. Keterlibatan aparatur sipil negara. Iya. 2. Keikutsertaan cuti kampanye. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah D. Nomor 13 jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 14. Asas pemilihan umum menurut pasal 22E adalah sebagai berikut kecuali adil, terbuka, bebas, langsung, rahasia. Mungkin itu asas pemilu itu diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 2017 bahwa asas jurdil luber dan jurdil langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan di sini terbuka, maka nomor 14 jawabannya adalah B, bukan bagian dari asas. Mungkin lebih kepada prinsip transparansi sebagaimana disebut pasal 3. Kita masuk ke soal nomor 15. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Partai politik atau penggabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat suara pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah konsekuensi bagi partai politik yang menarik calonnya ataupun calon yang mengundurkan diri, maka mereka itu tidak dapat mengusulkan pengganti karena penetapan daftar calon tetap sudah dilaksanakan. Maka jawabannya adalah nomor 15B. Kita masuk ke soal nomor 16. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan dan berpotensi menyebar ke daerah lain adalah A. Mengganggu keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum. B. Penggunaan tempat ibadah, tempat pendidikan dan pawai dengan berjalan kaki dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk D. Merusak dan menghilangkan D. Menggunakan fasilitas pemerintah desa. Salah satu larangan kampanye yang diberikan peringatan tertulis. Mungkin ini kita lebih tepat di antara pilihan ini. Jawaban nomor 16 adalah B. Penggunaan tempat ibadah, tempat pendidikan dan melakukan pawai. Artinya hal-hal ini dilarang tegas dan sanksinya sebagaimana disebut dalam soal nomor 16. Di bawah kita masuk ke soal nomor 17. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali kode etik kan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Di bawah ini bentuk pelanggaran kode etik kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan kepada salah satu peserta. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas. Yang mana yang bukan pelanggaran? Mungkin dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain, ya, karena ini bagian dari asas pemilu yaitu rahasia. Jadi yang bukan bagian dari pelanggaran yaitu dengan merahasiakan pilihan adalah merupakan hak dari setiap pemilih. Maka jawabannya adalah 17B. Kita masuk nomor 18. Anggota KPU Kabupaten Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan DKPP. B. DKPP, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu dan DKPP. Artinya 3 penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP membuat peraturan dalam hal peningkatan kode etik penyelenggara. Maka jawabannya adalah E. Kita masuk ke soal nomor 19. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan wali kota, ataupun pada tahun 2017. Pada tahun 2017 dilakukan pada A. 15 Januari, B. 15 Februari, C. 15 Maret, D. 15 April, E. 21 April. Seperti ini. Mungkin di sini kita sifatnya diskusi, bisa juga kita langsung cari sendiri bahwa bagaimana pelaksanaan pemilihan langsung di 2017 itu dilangsungkannya itu tanggal berapa, seperti itu. Untuk 2017 15 Februari 2017. Kita kembali ke soal 15. Enggak, jawabannya adalah B. Kita masuk ke soal nomor 20. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2009 di Aceh. Jumlah di Aceh. Bisa kita lihat lagi jumlahnya. Nomor 20 itu adalah sebanyak 6 partai politik lokal di Aceh. Kemudian yang nomor 21, jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2014 di Aceh. Tadi nomor 20 2009, sedangkan nomor 21 adalah 2014. Jumlah partai yang ada di situ adalah 3 partai politik. Kita masuk ke soal nomor 22. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2019 di Aceh, nomor 22, maka jumlahnya itu sebanyak 4 partai politik. Artinya ini sudah menjadi pengetahuan umum dalam bidang kepemiluan terkait berapa jumlah partai dalam setiap pemilu, apakah itu lokal atau nasional. Kita masuk ke soal nomor 23. DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah A. Teguran tertulis, B. Peringatan keras, C. Pemberhentian sementara, E. Pemberhentian tetap, dan denda. Mungkin di sini yang paling berat maksudnya kita coba itu pemberhentian tetap. Artinya DKPP berwenang untuk melakukan pemberian sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu. Apakah KPU, Bawaslu dalam hal ini jenis-jenis sanksi terkait beratnya pelanggaran dilakukan, dan ada yang namanya sampai kepada pemberhentian tetap. Jadi jawaban nomor 23 adalah D. Kita masuk 24. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP membentuk keputusan DKPP dan pedoman pemeriksaan dugaan pelanggaran. B. Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengaduan. C. Peraturan DKPP dan keputusan DKPP. E. Peraturan DKPP dan maklumat DKPP. E. MOU antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nomor 24 mungkin lebih ke tugas dan fungsi dalam penegakan itu mungkin kepada C. Ada dibuat peraturan DKPP dan keputusannya terkait mekanisme atau hukum acaranya. Maka jawaban 24 adalah C. Kita masuk untuk soal nomor 25. Berdasarkan Undang-Undang 7 2017, berapa kali jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? A. 7 hari, B. 14 hari, D. 21 hari, E. 23 hari, E. 30 hari. Maka jawaban yang benar sebenarnya adalah 20 hari. Kita masuk di nomor 26. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen. A. MPR, B. DPR, C. DPD, E. Dewan Pertimbangan Agung, E. Presiden. Mungkin setelah amandemen dulu, bahkan di era Orde Baru ada yang namanya Dewan Pertimbangan Agung atau DPR. Namun saat ini Dewan Pertimbangan Agung tidak lagi lembaga tersebut. Maka jawaban nomor 26 adalah D. Kita masuk soal nomor 27. Sebelum berlaku Undang-Undang 7 2017, penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang A. 22 2007, B. 8 2012, C. 12 2003, E. 15 2011, E. 2 2011. Mungkin jawabannya adalah D. Undang-Undang 5 2011. Walaupun sebelum Undang-Undang 5 2011 berlaku Undang-Undang 22 2007, namun dalam soal itu sebelum 7 2017 maka yang berlaku Undang-Undang 15 2011.
Kita masuk, jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 28. Berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi DPR RI adalah sebesar A. 2,5%, B. 3%, C. 3,5%, D. 4%, D. 2%, E. 4%. Maka jawabannya adalah 4%. 4% itu mungkin lebih ke parliamentary threshold ya. Artinya partai-partai mana saja yang mempunyai suara sah secara nasional, dia harus mempunyai minimal 4% dari jumlah sah suara nasional. Atau dalam hal ini partai-partai yang berhasil lolos ke Senayan yang ikut dalam pembagian kursi. Untuk 2019 hasil pemilu itu ada sekitar 9 partai yang lolos dalam hal pembagian kursi, yaitu Partai PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan P3 serta Nasdem, ada 9. Kita masuk, jadi jawabannya adalah kita masuk di soal nomor 29. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPRD pertama kalinya diterapkan pada pemilu kapan? Bagaimana sebenarnya mengakomodir keterwakilan perempuan? Maka dalam hal ini keterwakilan perempuan ini mungkin berlaku sejak pemilu 2004 hal ini sudah digalakkan. Kita masuk ke soal nomor 30, soal terakhir. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah dalam pelaksanaan kampanye. A. Materi kampanye calon wajib menyampaikan visi misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan kerja jangka panjang daerah kabupaten kota secara lisan maupun tertulis. B. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik personal atau pada swasta tak perlu seizin tempat tersebut. Langsung kelihatan ya. Kemudian C. Calon gubernur wali kota berhak mendapatkan dukungan fasilitas maupun informasi dan data yang sama dan setara. Mungkin iya penyampaikan materi kampanye dilakukan dengan cara sopan. Iya KPU provinsi kabupaten kota berkoordinasi dengan untuk pasangan. Iya. Maka jawabannya yang benar ada, yang tidak sesuai, yang salah dalam hal ini adalah B. Baik, mungkin sekian dulu pembahasan 30 soal untuk persiapan menghadapi ikut tes penyelenggara pemilu. Artinya ini bukan hanya semata untuk KPU ataupun KPU kabupaten ataupun penyelenggara KPU, PPK di kecamatan, PPS di desa, KPPS di TPS. Berikut sama juga dengan untuk Bawaslu RI provinsi, Bawaslu kabupaten kota, Panwas camat atau Panwaslu kecamatan, Panwaslu di tingkat desa kelurahan maupun di tingkat TPS. Mungkin demikian untuk kali ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya untuk sesi berikutnya. Selamat belajar, sukses selalu untuk Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.